Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan alat rancangan kami, yaitu wadah sabun otomatis. Perkenalkan, nama saya Noiska Latifasari, NRP 18103120005. Perkenalkan, nama saya Arif Gilang, nomornya 18103120002. Perkenalkan, saya Paulus Vincentius, NRP 18103120013. Perkenalkan, nama saya Hasna Rafi Fazmi, NRP 18103120024. Perkenalkan, nama saya Rahmi Devriani, NRP 18103120026. Pertama, ini adalah latar belakang tentang wadah sabun otomatis, di mana di masa COVID-19 ini kita harus menjaga kebersihan. Salah satunya dengan sering mencuci tangan. Banyak masyarakat yang masih mencuci tangan menggunakan botol sabun secara manual, yaitu dengan menekan corong botol sabun agar sabunnya bisa keluar. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran virus secara tidak sengaja, karena sering terjadi di wastafel yang disediakan oleh fasilitas umum. Sebelumnya telah dilakukan penelitian tentang pencuci dan pengering tangan otomatis berbasis mikrokontroler, di mana penelitian tersebut berupa keran air dan tempat keluaran sabun yang otomatis ditambah dengan pengering tangan otomatis. Kelemahan penelitian sebelumnya adalah keluaran air dan sabun yang belum tertakar secara otomatis, sehingga penggunaan air dan sabun menjadi lebih boros. Maka kami ingin merancang sebuah alat, yaitu wadah sabun otomatis, agar masyarakat tidak perlu melakukan dengan cara manual. Alat ini bekerja dengan cara mendeteksi tangan apabila didekatkan dengan sensornya. Maka sabun akan keluar dengan cara otomatis, sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19, serta membuat sabun dapat bekerja lebih efektif pada tangan yang dicuci. Kemudian kita akan membahas tentang teori pendukung. Teori pendukung yang kita ambil itu bersumber dari buku atau artikel ilmiah, baik jurnal maupun proceeding. Pertama, pengertian dari sensor. Sensor itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, panas, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Sensor itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sensor termal atau panas, yang kedua sensor mekanis, yang ketiga sensor optik atau cahaya. Kemudian, teori pendukung berikutnya adalah tentang aktuator. Aktuator adalah sebuah alat yang berguna untuk mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis. Aktuator itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, aktuator tenaga elektrik, yang kedua aktuator tenaga hidrolik, dan yang ketiga adalah aktuator tenaga pneumatik. Kemudian yang ketiga adalah pengertian dari mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah alat integrated circuit yang digunakan sebagai otak dalam sebuah sistem komputer. Microcontroller adalah sebuah chip yang digunakan untuk mengontrol rangkaian elektronik. Microcontroller umumnya terdiri dari CPU atau Central Processing Unit, memori, I/O tertentu, dan unit pendukung seperti ADC atau Analog to Digital Converter yang sudah terintegrasi di dalamnya. Kemudian, komputer berasal dari kata komputer yang artinya menghitung. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai sebuah perangkat alat elektronik yang berfungsi untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya sudah diolah terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembahasan inti dari wadah sabun otomatis ini. Cara kerja dari wadah sabun otomatis ini dirancang sedemikian rupa agar menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat pandemi COVID-19 ini, yaitu untuk meminimalisir
pengguna dengan melakukan sentuhan langsung dengan wadah sabun, sehingga meningkatkan efektivitas sabun untuk membersihkan tangan. Cara kerjanya, untuk mendeteksi keberadaan tangan, wadah sabun ini menggunakan sensor inframerah. Lalu microcontroller yang digunakan untuk mengendalikan alat ini adalah Arduino. Input dalam alat ini adalah sensor inframerah dan outputnya adalah berupa cairan sabun. Sinyal yang terdeteksi pada inframerah diteruskan sebagai input bagi Arduino, kemudian Arduino meneruskan sinyal tersebut agar cairan sabun dapat keluar secara otomatis. Sensor inframerah berfungsi untuk mendeteksi pergerakan tangan manusia, sehingga memicu relay untuk motor DC dengan satu daya yang digunakan sebagai aktuator pada pump pada dispenser sabun. Ya, berikutnya adalah blok diagramnya. Jadi pertama di sini kita menggunakan sensor inframerah untuk mendeteksi tangannya. Kemudian hasil scanning dari sensor inframerah tersebut akan diterima oleh Arduino. Nah, Arduino yang kita pakai ini Arduino Uno jenis R3. Lalu habis itu Arduino tersebut akan melakukan proses perintah, di mana perintah tersebut akan dikembalikan ke Arduino untuk menjalankan motor DC. Nah, motor DC-nya ini berjalan yaitu dengan cara menekan pump pada sabun sehingga cairan sabun akan keluar dari dispensernya. Nah, komponen apa yang kita gunakan dalam wadah sabun otomatis ini yaitu ada 3. Yang pertama Arduino, yang kedua sensor inframerah atau infrared, dan yang ketiga motor DC pump. Yang pertama Arduino. Mikrokontroler yang digunakan untuk mengendalikan input atau output alat ini. Input dalam alat ini adalah sensor infrared dan outputnya adalah berupa cairan sabun. Yang kedua, sensor infrared. Mendeteksi suatu objek penghalang pada jarak tertentu, menangkap pantulan gelombang infrared yang dipancarkan oleh emitter LED, kemudian diterima oleh infrared receiver. Pantulan gelombang infrared yang diterima oleh receiver mengisyaratkan adanya suatu objek penghalang pada sensor, sehingga sensor mengirim sinyal dengan keluar low. Yang ketiga, motor DC pump digunakan sebagai aktuator pada pompa dispenser sabun. Ya. Selanjutnya ini rangkaian komponen di wadah sabun otomatisnya. Jadi bisa kita lihat ini yang bentuk kecil ini adalah sensornya, kemudian sini ada baterainya dan juga motor DC. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan dari alat ini yaitu dapat mengeluarkan sabun secara otomatis pada saat ada tangan yang ingin diberi sabun. Lalu kekurangannya alat ini tidak bisa dilihat jika sabun dalam pump tersebut sudah habis. Nah, untuk kesimpulannya, jadi tujuan dari pembuatan wadah sabun otomatis ini adalah untuk meminimalisir masyarakat melakukan sentuhan langsung dengan wadah sabun. Cara kerjanya yaitu pengguna dapat langsung mendekatkan telapak tangan ke bagian bawah wadah sabun dan cairan sabun akan otomatis keluar dengan adanya bantuan sensor infrared ini. Adapun komponen yang terdapat pada alat ini diantaranya ada Arduino, microcontroller, sensor infrared, dan motor DC pump. Untuk pengembangan ke depan, yang kelompok kami sudah simpulkan, yaitu wadah sabun otomatis ini dirancang untuk menghindari sentuhan secara langsung dan menyesuaikan kondisi saat ini, yaitu adanya wabah COVID-19 yang harus menerapkan physical distancing. Jadi, alat ini dapat dikembangkan dengan menambahkan panel solar system, yaitu dengan bantuan sensor cahaya. Dan apabila diletakkan di luar ruangan, wadah sabun otomatis akan mengisi energi listrik tanpa harus di-charge atau diganti baterai. Dan hal ini juga akan menghemat penggunaan energi listrik. Dengan pengembangan ini, wadah sabun otomatis akan lebih mudah disediakan di tepi-tepi jalan. Sekian kelompok
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.